Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pasa Iwayan Astika Parwa, nomor absen 29, kelas 12 IPS 3. Saya akan menceritakan bagaimana sebuah kisah konflik negara-negara Asia Tenggara dengan Cina terkait Laut Cina Selatan. Negara-negara yang terkait adanya konflik di Laut Cina antara lain: 1. Vietnam. Vietnam mengklaim kedaulatan atas kepulauan Paracel dan Spratly sejak abad ke-17 dan punya dokumen sejarah untuk membuktikannya. Pada Mei 2003, Kementerian Luar Negeri Vietnam pernah mengeluarkan deklarasi yang menegaskan klaim Vietnam atas Laut Cina Selatan. Perdana Menteri Vietnam pada 2019 lalu pernah menyampaikan protes pada Cina. Kapal suplai gas Cina dengan pengawalan bersenjata disebut dengan pelanggaran teritori dan mengganggu aktivitas eksplorasi Vietnam. 2. Negara Filipina. Filipina mengklaim kedaulatan di bagian timur laut Kepulauan Spratly atau yang disebut Filipina sebagai kelayaan. Selain Scarborough Shoal pada 2012 lalu, Angkatan Laut Filipina menahan nelayan Cina di dekat Scarborough Shoal. Peristiwa ini memicu ketegangan di antara kedua negara. Filipina pun mengajukan gugatan untuk membatalkan sambilan garis putus Cina ke Mahkamah Internasional pada 2013. Garis-garis membentuk huruf U ini berawal dari selatan daratan Cina dan berujung di kawasan Natuna, melintasi laut di antara Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Seperti yang dikutip dari VN, Mahkamah Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan Filipina memiliki kedaulatan eksklusif atas Laut Filipina Barat serta peta 9 garis putus Cina tidak sah secara hukum. Ketiga, Indonesia. Cina mengklaim Laut Natuna masuk dalam wilayah. Hal ini selalu menimbulkan konflik dengan Indonesia. Terakhir terjadi pada Desember 2019 lalu. Saat itu sejumlah kapal asing penangkapan ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Keempat, Brunei Darussalam. Brunei mengklaim Leuser Reef yang berada di landas kontinennya karena Leuser Reef bagian dari Kepulauan Spratly. Struktur laut itu juga diklaim oleh Cina dan Vietnam. Kelima, Malaysia. Seperti yang dikutip dari VN, Malaysia mengklaim sebagai Laut Cina Selatan sebagai utara Kalimantan yang meliputi sedikitnya 12 struktur laut di Kepulauan Spratly. Kawasan ini termasuk Amboina, Chai dan Barkui Canada Reef yang dikuasai oleh Vietnam dan juga Cambodia Reef dan Rizal Reef yang pada kedua-duanya dikuasai oleh Filipina. Pada 2018 lalu, kapal penjaga pantai Cina menghabiskan 70% waktunya untuk berpatroli di perairan Laut Cina yang diklaim oleh Malaysia. Malaysia yang termasuk negara Asia Tenggara tidak berbuat banyak untuk mengusir kehadiran kapal Cina tersebut. Dalam dampak ini, kedaulatan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan memegang peranan besar dalam menjaga iklim relasi antara negara-negara Asia Tenggara. Awal Mei 2014, pembangunan anjungan minyak lepas pantai Cina di kawasan perairan Sangketa berujung pada kebutuhan pembahasan dengan Vietnam. Rentetan kejadian disebut kemudian merampas perhatian dunia terhadap konflik antara Cina dan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Meningkatnya tegangan dalam konflik perbatasan wilayah maritim sejatinya tidak hanya soal Cina, namun juga masalah bilateral yang belum terselesaikan seperti antara Malaysia dan Filipina. Meski demikian,
Peristiwa terkini menunjukkan bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan bersama dengan Laut Cina Timur dan hubungan Sino-Jepang nampak terus meningkat. Hal tersebut memiliki posisi khusus dengan bertumbuhnya sikap asertif Cina di ranah maritim. Sejauh ini, aktivitas Cina di kawasan tersebut direspons secara berbeda oleh Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang masing-masing memiliki klaim mereka sendiri. Indonesia juga terlibat banyak dalam pengolahan konflik tersebut. Indonesia sejak lama telah menyuarakan dukungan terhadap Kode Etik atau COC yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan. Keterlibatan Indonesia juga telah mendukung serangkaian konferensi yang membahas isu tersebut. Ketika konferensi Phnom Penh ASEAN gagal mewujudkan pernyataan sikap bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi. Akibat adanya tekanan Cina mengenai pertikaian di Laut Cina Selatan, langkah diplomasi ulang-alik oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, pada akhirnya menjadi penyelamat. Pertama, doktrin tersebut bertujuan menghindari ikut campur dalam kekuatan eksternal dan memperkuat kebebasan negara dalam strategi non-blok. Kedua, politik luar negeri bebas aktif juga menegaskan bahwa Indonesia tidaklah bersikap pasif, namun sebaliknya menetapkan peran aktif dalam hubungan internasional. Prinsip yang sama juga berada dalam rencana Natalegawa untuk memperkuat ekuilibrium dinamis di Asia Tenggara melalui upaya Indonesia untuk mencari sebanyak mungkin dukungan di meja perundingan serta menavigasi keseimbangan kekuatan di antara keseluruhan pihak. Kebijakan tersebut faktanya dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai penghubung diplomatis dan kekuatan penengah di kawasan tersebut.